Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian pada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Prabowo mengatakan AHY adalah Menko termuda dalam Kabinet Merah Putih. Pujian Prabowo untuk AHY itu dilakukan pada penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat yang diadakan di Ritz-Carlton Hotel pada tanggal 25 Februari 2025. Sikap dan gestur Prabowo menunjukkan kenyamanan dan kedekatan. Memang tidak ada jaminan bahwa usia muda itu menjadi tolak ukur kesuksesan. Tapi melihat masa depannya yang panjang, start awal AHY itu sudah sangat cemerlang dan di masa depan jangkauannya bisa lebih luas lagi. Tapi yang jelas, pujian dari Prabowo ini memberikan sinyal bahwa AHY memiliki tempat yang strategis dalam koalisi pemerintahan. Demokrat menjadi mitra koalisi yang kokoh. Menanggapi kondisi tersebut, AHY secara terbuka menyatakan rasa syukurnya atas keputusan Partai Demokrat untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Terbukti, dampaknya terasa langsung bagi Demokrat, bukan hanya di kalangan elit, tapi juga kader di bawah. Dalam kongres tersebut, SBY mengingatkan agar seluruh kader Demokrat mengutamakan perjuangan untuk rakyat dan negara yang harus di atas kepentingan partai. Perjuangan besar Partai Demokrat ke depan untuk negara dan rakyat dan perjuangan besar lainnya baru untuk partai. Pesan tersebut sangat kontras dengan instruksi Megawati pada kader PDIP yang balelo pada perintah Presiden. Megawati memberikan perintah pada kadernya untuk menunda retreat di Magelang. Meskipun pada akhirnya perintah itu kemudian dianulir karena sebagian kader PDIP ada yang membangkang. SBY tentu sadar dengan sejarah yang dijalani oleh Partai Demokrat. Sebelum bergabung dengan pemerintah, Partai Demokrat sempat menjadi partai oposisi selama 10 tahun. Namun, kini dengan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan, AHY merasa bahwa partainya semakin diterima oleh masyarakat. Hal itu terutama dirasakan oleh para kader di daerah. Menjadi oposisi memang bukan sesuatu yang salah. Justru, oposisi yang kritis akan menjadi penyeimbang pemerintahan. Tapi sudah jadi kewajaran, pihak oposisi juga tidak bisa menikmati pembagian kekuasaan. Otomatis, pergerakan partai oposisi akan terbatasi minimal dalam 5 tahun itu. Demokrat telah menjadi partai oposisi di era pemerintahan Jokowi. Partai Demokrat berada di luar pemerintahan itu sebenarnya berakar dari konflik masa lalu antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarno Putri. Konflik ini dimulai pada masa pemilihan presiden pada tahun 2004. Di mana SBY yang saat itu masih menjabat sebagai Menko Polhukamnya Megawati, diam-diam maju sebagai calon presiden dan menjadi lawan bagi Megawati yang saat itu sebagai petahana. SBY yang pada awalnya bukan pilihan utama, berhasil meraih dukungan luas dan memenangkan pilpres tersebut. Kemenangan SBY yang menjadi presiden 2 periode diikuti dengan perpecahan hubungan antara Partai Demokrat dan PDIP yang dipimpin oleh Megawati. Selama 2 periode itu, PDIP memilih menjadi partai oposisi. Konflik itulah yang membuat proposal Demokrat untuk bergabung tertolak. Padahal sebenarnya SBY ingin merapat ke pemerintahan Jokowi. Namun, dengan berjalannya waktu, dinamika politik Indonesia berubah. Koalisi antara PDIP dan Jokowi mulai retak. Sementara Prabowo Subianto kini membuka pintu untuk koalisi dengan berbagai partai, termasuk Partai Demokrat. Hal ini membawa angin segar bagi AHY dan Partai Demokrat. Kini saat PDIP mulai pecah kongsi dengan Jokowi, posisi Partai Demokrat yang dulu berada di luar pemerintahan kini semakin cerah karena sekarang sudah berada di dalam koalisi pemerintahan. AHY pun memiliki peluang besar untuk mengambil bagian dalam koalisi dengan berbagai kekuatan politik di Indonesia. Bisa jadi
peluangnya untuk maju sebagai presiden terbuka lebar di masa depan. Pujian Prabowo terhadap AHY tentu menjadi faktor penting yang memperkuat posisi AHY dalam peta politik Indonesia. Terlihat Prabowo tidak memiliki keinginan untuk membatasi siapapun. Dia hanya berpesan, siapapun yang menang harus mengajak yang kalah dalam pemerintahan. Prabowo mencontohkan dirinya yang sempat kalah 2 kali dari Jokowi, tapi akhirnya bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Kemudian Jokowi memberikan dukungan pada pencapresan berikutnya dan dia keluar sebagai pemenang. Peluang AHY untuk menjadi presiden di masa depan tentu tidak bisa dianggap remeh. AHY merupakan sosok muda yang didukung oleh kalangan milenial dan memiliki latar belakang yang kuat sebagai putra sulung SBY. Meskipun peta politik memang bisa berubah kapan saja, oleh sebab itu AHY harus menghadapi tantangan besar untuk membangun fondasi yang kokoh dalam peta politik Indonesia di masa depan. Keberadaan partai politik dan koalisi pemerintahan memang memberikan modal yang cukup besar, namun itu tentu saja tidak cukup. AHY harus lebih aktif memperkuat popularitas dan kredibilitasnya di mata masyarakat. Dia harus menjadi menteri yang cemerlang dan gebrakannya dikenal oleh banyak orang. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah hubungan AHY dengan rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia semakin menginginkan pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang mengerti dan mampu menyelesaikan masalah-masalah kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pendidikan. AHY harus mampu menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya sekedar pemimpin partai politik, tetapi juga sosok yang memahami dan mampu mengatasi permasalahan rakyat. Selain itu, AHY juga perlu membangun hubungan yang solid dengan para pemimpin politik lainnya, baik yang berada di dalam koalisi maupun yang berada di luar pemerintahan. Kemampuan untuk berkolaborasi dan membangun sinergi dengan berbagai pihak akan menjadi kunci sukses dalam mencapai puncak kepemimpinan Indonesia. Setelah Megawati dan Jokowi pecah kongsi, masa depan Demokrat makin cerah dalam koalisi. Harapan AHY selaku tokoh muda Indonesia juga semakin besar. Tapi siapapun yang berlaga dalam kontestasi politik masa depan, semoga saja mereka bisa berlaga dengan sikap dewasa. Jangan sampai ada dendam dan kebencian setelah kontestasi itu. Menang dan kalah adalah hal yang wajar, tidak perlu membawa perasaan, apalagi sikap kekanak-kanakan. Apa yang ditampilkan dalam drama perseteruan PDIP dengan Jokowi adalah contoh sikap politik yang kurang dewasa. Rakyat bisa menilai dengan jelas dan tidak menghendaki drama-drama yang tak bermutu seperti itu.